Terima kasih udah mengklik video ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Oke, sekarang kita udah sama temanku yang satu ini. Boleh perkenalan diri dong? Oke, siap. Aku Muhammadiyah Romeda dari D3 Pajak 2018 Politeknik Keuangan Negara. Panggilannya siapa? Panggil Yoga bisa, panggil Andrew juga bisa. Terserah. Andrew aja, Andrew. Oke. Ini tadi jurusan D3 Pajak ya? Iya, D3 Pajak. Boleh cerita dong mulai awal mempersiapkan untuk persiapan tes sampai pengumuman keterimanya gitu. Oke, jadi ceritanya agak panjang ya. Jadi awalnya aku mutusin ke STAN itu pertama kan pastinya yang satu yang ke STAN itu karena keinginan orang tua. Jadi aku mikirnya wah kapan lagi gitu kan bisa mewujudin keinginan orang tua gitu. Akhirnya aku buat mantepin hati ke STAN itu kelas 3 akhir buat pilih STAN. Dan persiapannya sendiri sebenarnya aku mulai ngerjain soal STAN kayak TPA TBI itu dari kelas 2 SMA. Jadi kelas 11 SMA itu kayak mulai ngerjain soal-soal STAN. Jadi kayak latihan TPA TBI. Dan itu tapi cuma latihannya kayak kalau ada waktu senggang gitu kan. Misalkan bosan ngerjain soal yang ada di tugas SMA itu, aku coba ngerjain soal STAN. Dan itu nggak seintens waktu mau persiapan ke STAN kelas 3 gitu. Itu cuma kayak ya buat refreshing aja gitu. Kemudian persiapan lebih lanjutnya sih kelas 3. Jadi mulai kelas 3 semester 1 itu kayak mulai berani ngerjain soal yang apa ya, tingkatnya lebih sulit buat masuk ke STAN gitu. Dan persiapan kelas 3-nya itu ada juga persiapan fisik. Aku waktu itu semester 1 mulai lari dan ternyata uh, tes tahun 2018 itu nggak ada kesehatan sama kebugaran. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Karena waktu itu juga kemampuanku di kayak tes kesehatan sama lari itu nggak terlalu kuat lah. Jadi aku kayak lari 12 menit aja itu aja nggak kuat banget. Jadi tak bersyukur banget waktu itu nggak ada tes kesehatan. Jadi fokusnya ke tes tulis aja. Kemudian lebih intensnya itu aku belajar buat ke STAN semester 2 kelas 3 SMA. Dan itu aku mulai belajar tentang SKD. Jadi awal mula aku belajar SKD itu udah deket-deket tes STAN itu baru mulai SKD. Untuk TPA-TB-nya udah mulai persiapan dari kelas 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 2, kemudian lanjut lagi ke semester 1 kelas 3 sama semester 2 kelas 3 itu udah kayak mulai intens belajar TPA, TBI, ngerjain soal. Kemudian ya itu sih persiapan yang agak mepet waktu itu tuh SKD. SKD itu lumayan buat apa ya? Buat panik banget soalnya waktu itu. Karena belum siap. Jadi karena mepet banget 2 bulan kalau nggak 3 bulan baru belajar SKD, dan materi SKD itu kan banyak banget kayak materi PNS dan lain sebagainya. Jadi ya persiapannya yang kurang waktu itu emang di SKD sih sebenarnya. Oke, terus waktu tesnya gimana nih? Tes di mana? Di kota mana? Oke. Tesnya waktu itu karena tes STAN itu kan nggak semuanya di wilayah kabupaten ada ya. Jadi waktu itu aku pilihnya di Malang, di Balai Diklat Keuangan Malang. Dan itu aku dapatnya sesi terakhir. Dapatnya kloter yang terakhir, hari terakhir, tapi sesi yang pertama. Jadi waktu pendaftaran gitu ya, itu tuh ada telat banget buat transfer uang kita. Jadi kita bisa dikonfirm daftar itu kan kalau udah transfer ya, uang pendaftaran. Nah itu di banknya nggak bisa. Jadi udah Hamin berapa gitu penutupan baru bisa. Kayaknya Hamin berapa ya, deket banget kok, Hamin 3 kalau nggak 2 itu akhirnya banknya kita bisa transfer dan baru dikonfirm kalau ternyata bisa lanjut ke tes gitu ya. Nah, tapi ternyata ada extend waktu buat pembayaran buat tes itu kan. Jadi akhirnya aku dapatnya yang hari terakhir sesi pertama, tapi sih nggak apa-apa. Di situ di BDK Malang kita tesnya pakai waktu itu online ya. Kita tesnya online pakai komputer. Jadi ya sedikit sedikit buat paniknya itu komputer sih, karena kalau misalkan waktunya habis ya udah habis gitu kan. Apalagi waktu itu sedikit berbeda kan dengan tahun-tahun sebelumnya, kayak jumlah TPA TBI-nya juga sedikit berbeda karena pakai online test juga.
Jadi yang buat spesial sih, bukan spesial juga sih, mungkin lebih ke buat panik sih. Ya karena pertama kali tes komputer gitu kan, tahun-tahun sebelumnya kan juga pakai kertas biasa. Jadi paniknya itu buat gara-gara ada tes komputer juga. Oke. Keterima D3 pajak, kalau boleh tahu itu Ya, pilihan keberapa saat ngisi formulir? oke. Jadi waktu pendaftaran itu aku pilih, disediakan 3 pilihan ya. Yang pertama aku pilih D3 pajak, kemudian yang kedua itu ingat banget D3 akuntansi, dan yang terakhir itu D1 pajak. Itu kayak menurut teman-temanku waktu itu kayak, yakin milih kayak gitu. Soalnya kebalik kan, karena waktu itu yang peminatnya paling banyak itu D1 pajak. Kalau bisa D1 pajak tuh taruh depan, tapi aku punya D3 pajak. Ya udah, akhirnya D3 pajak tuh di depan, akhirnya pilih D3 akuntansi baru D1 pajak. Kemudian ada saran temanku juga, kalau bisa yang terakhir tuh D3 1 KB, D1 KBN atau D3 KBN. Ya kali mau pilih D3 lagi. Ya enggak, D1 KBN kan bisa. Habis itu, enggak lah, apaan KBN, nggak tahu gitu kan, kebenaran negara nggak tahu apa-apa gitu. Dan katanya juga KBN tuh banyak banget yang namanya hafalannya, jadi aku takut banget. Jadi ya udahlah, D3 pajak, D3 akuntansi sama D1 pajak gitu. Dan ternyata alhamdulillah banget diterima di D3 pajak waktu itu. eh, Jujur sih nggak expect ya, soalnya tadi persiapan SKD itu kurang banget, tapi ternyata untuk rankingan itu kan yang diperlukan TPA sama TBI. Jadi asalkan SKD bisa lewat ambang batas itu kayak ya udah lolos. Dan ternyata alhamdulillah terima di D3 Baja 2018. Oke, tadi ngebahas hafalan nih. Berarti di pajak itu Oke. proporsi hafalan sama hitungannya 50-50 atau banyakan hitungan atau malah banyakan hafalan? Menurutku kalau di STAN itu rata-rata banyaknya hafalan ya. Tetap aja ternyata banyaknya hafalan, kecuali kalau kita ambil prodi jurusan akuntansi, di situ ada prodi D3 akuntansi sampai D4 akuntansi, tapi yang D4 akuntansinya ini untuk yang para alih program. Nah, jadi di situ pilihnya bisa cuma D3 akuntansi kalau misalkan dari lulusan SMA pengen ke STAN. Nah, di situ yang banyak menghitungnya cuma D3 akuntansi. Kalau misalkan yang lain kayak bea cukai, ya, pajak, kemudian kayak kemudian negara, itu rata-rata banyaknya hafalan karena pelajaran kita kan based on undang-undang. Jadi ya bagaimanapun itu harus kita sesuaikan dengan undang-undang. Jadi perhitungannya juga itu berdasarkan undang-undang. Jadi kayak ya banyak hafalannya lah, yang jelas banyak hafalannya. Kalau mau dibilang proporsi mungkin ya hafalan sih sekitar lebih sih, kalau 50% ternyata lebih juga. Jujur sih ternyata meskipun pajak juga banyak hafalannya, nggak hanya hitungan aja doang. Jadi ya sekitar berapa ya, 65 hafalan, 35 ngitung lah gitu. Berarti peraturan-peraturan itu perlu dihafalin ya? Nggak, misal uh, ngerjain gitu, terus tinggal buka peraturan, terus ngikuti. Kan itu bisa kayak gitu. Nah ini berarti harus hafal gitu. Kalau untuk studi sih buat UTS, UAS gitu harus hafal. Tapi Oh, misalkan kalau kita di dunia kerja itu ya boleh lah buka-buka. Tapi kalau untuk studi harus hafal. oh berarti close book gitu ya kalau ujian. Close book, rata-rata close book. Pertama kalinya open book itu saat pandemi corona ini kan, kemarin aku seminggu yang lalu tuh baru UTS dan itu online. Jadi kita diberi kesempatan open book, tapi level kesulitan soalnya dinaikin. Oke. Jadi kayak ya tetap aja kayak kita buka buku tuh kayak waktunya habis buat buka buku itu. Rata-rata semuanya close book. Pernah sih satu kali kayak bukan open book tapi open cheat sheet. Itu waktu aku semester 2 itu ada pelajaran mata kuliah statistik. Nah, itu kita open book, karena open cheat sheet. Jadi kita tulis rumus-rumusnya baru kita bisa buka rumus-rumusnya itu. Dan itu cuma di selembaran kertas A4 gitu aja, nggak boleh nambah. Oke. Karena statistikku banyak banget rumusnya. Ya, aku juga pernah ngalamin kok statistik gitu. Nah, jadi mungkin pajak itu ngitungnya di statistik aja.
statistik itu lumayan ngitung-ngitung, sama di akuntansi. Kalau lainnya rata-rata hafalan. Oke, tadi kan bahas semester nih. Tadi belum Oke. dikasih tahu Andro ini semester berapa sekarang? Aku sekarang di tahun kedua, semester 4. Ntar lagi mau semester 5 sama 6, amin. Amin. Selama 4 semester, ada nggak mata kuliah favorit? Favorit ada, waktu itu di semester 1 namanya ekonomi mikro, pengantar ilmu ekonomi. Tapi kita belajarnya ekonomi makro sama mikro itu cuma satu semester. Jadi waktu UTS kita belajar ekonomi mikro, waktu UAS kita belajar ekonomi makro, dan itu kayak sampai sekarang belum ada yang ngalahin gitu lah. Karena gini, aku suka hafalan sih, suka, tapi entah kenapa waktu itu ekonomi jadi kayak lebih spesial gitu aja sampai sekarang. Sama mungkin ya udah sih, sama itu aja, ekonomi aja sih sampai sekarang, nggak ada yang lain sih. Oke. Selama 4 semester, boleh diceritain nggak mata kuliah yang didapat di D3 Pajak itu apa aja? Oke. Jadi mata kuliah yang kita dapetin di D3 Pajak itu lumayan apa ya? Kayak lumayan banyak juga. Yang pertama tentang perpajakan, tentunya tentang perpajakan mulai dari pengantar ilmu pajak, hukum pajak, kemudian ketentuan umum perpajakan, kemudian PPH sampai PPN gitu kan. Pokoknya semua yang berkaitan dengan pajak. Kemudian kita juga dapat yang namanya laboratorium pajak. Nah itu laboratoriumnya itu seperti permatkul pajak. Jadi misalkan aku sekarang tuh semester 4 dapat yang namanya laboratorium PPN, laboratorium pajak penghasilan, laboratorium pajak penghasilan korpus, sama laboratorium PPN. Nah itu kita itu kayak ngisi SPT masa, kemudian faktur pajak dan sebagainya. Sama yang lainnya sih kayak pelajaran biasa tambahan, kayak ada bahasa Inggris juga, itu di semester 1. Kemudian ada juga agama, ada juga bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia itu di semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak 6. Jadi aku belum dapat bahasa Indonesia, tapi ntar aku dapat bahasa Indonesia. Kemudian ada juga PPKN, pendidikan kewarganegaraan itu ada juga pendidikan anti korupsi, kayak ya adalah pelajaran sama seperti itu ada, karena ya emang dibutuhin gitu kan. Kemudian ada juga yang namanya akuntansi nih. Akuntansi itu kayak momoknya bagi anak stan. Jadi akuntansi itu kita dapat 3 akuntansi, 4 ya. Akuntansi itu kita dapat 4. Yang pertama semester 1 kita dapat principal accounting, kemudian semester 2 dapat principal accounting 2, kemudian semester 3 4 itu dapat intermediate accounting sama akuntansi biaya, sama yang terakhir nanti di tingkat terakhir itu kita dapat kayak akuntansi lanjutan. Nah aku ngerasain yang principal accounting aja udah kayak susah banget gitu kan, apalagi sampai ke akuntansi lanjutan ntar gimana nggak tahu. Karena aku kan basic dari IPA ya, jadi kalau misalkan masalah pembukuan kayak gitu bener-bener dari nol, nggak tahu sama sekali. Jadi ya yang susah itu, sama kayak pelajaran lainnya yang berhubungan dengan keuangan negara kayak HKN, kemudian manajemen keuangan gitulah, pajak internasional. Jadi nggak meskipun kita di pajak itu masih ada matkul lainnya kok yang dipelajari. Jadi ya lumayan beragam sih matkulnya. Oke, ini mata kuliah udah lengkap banget ya, barusan dibahas. Oke. Sekarang beralih ke ekstrakurikuler yang ada di STAN. Itu ada apa aja dan